Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Wastek, Wawasan Teknologi, kelas B dari Departemen Teknik Kimia Industri. Nah, sebelum kami menjelaskan Bistek Startup terkait gagasan dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya sendiri, yaitu Muhammad Kurniawan Dwi Febrianto dengan NRP akhir 014. Dan saya Fitria Dwi Mulyani dengan NRP akhir 030. Saya Sabella dengan NRP 032. Saya Dika Erika dengan NRP 068. Oke, seperti yang para viewers tahu, jadi pada kelompok kami, kelompok 1, terkait tugas Bistek Startup ini, kami membuat gagasan yaitu sebuah Zima Slam. Jadi nanti isinya akan dijelaskan dari elevator pitch hingga rencana pendanaan. Oke, bisa di next. Oke, untuk yang pertama ya, untuk elevator pitch, yang mana Zima Slam merupakan jenis usaha berbasis pembuatan lampu tidur yang minimalis dan estetik. Nama Zima Slam sendiri bermula dari gabungan nama Latin jagung yaitu Zimas dan stained glass. Kami menggunakan nama ini agar terlihat simpel dan mudah diingat oleh customer, serta dapat dengan jelas mempresentasikan lampu kami seperti apa melalui unsur bahan dasar yang kami gunakan. Nah, konsep lampu yang diusung adalah memanfaatkan limbah tongkol dengan perpaduan stained glass yang unik dan elegan. Desain lampu tidur yang berbasis tongkol jagung kemudian diselingi mozaik stained glass berwarna. Nilai tambah yang ditawarkan lagi yaitu Zima Slam juga bisa sebagai alarm. Pada bagian tengah mozaik stained glass terdapat jam digital yang bisa juga sebagai alarm. Nah, untuk problematika ataupun yang melatar belakangi adanya Zima Slam ini, yaitu yang pertama, jagung. Jagung sendiri selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2014 hingga 2018, diperkirakan produksi jagung ini secara nasional tumbuh sekitar 12,32% per tahunnya. Nah, pertumbuhan produksi jagung ini juga diikuti dengan peningkatan pertumbuhan luas panen sejak 2014 hingga 2018 sekitar 11,13% per tahunnya. Nah, juga bisa dilihat sama viewers sekalian, pada gambar yang kedua ini merupakan limbah jagung ataupun tongkol jagung yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, pertanian merupakan limbah pertanian yang sangat potensial dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku industri kerajinan. Nah, juga ada latar belakang yang ketiga, yaitu sekarang ini lampu tidur tidak hanya digunakan sebagai lampu penerangan ketika akan tidur, namun dibuat untuk sedemikian rupa sehingga menambah nilai estetika. Jadi next. Nah, dari elevator pitch tadi dilanjutkan kemudian problematika dan latar belakang. Dari kelompok kami menawarkan sebuah solusi yaitu Zima Slam, merupakan lampu tidur berbahan baku limbah tongkol jagung dan stained glass yang sesuai dengan keinginan masyarakat di era sekarang, yaitu tren estetik dengan tambahan jam digital dan alarm agar membantu masyarakat dalam mengatur jadwalnya dan motivasi setiap orang untuk memulai kegiatan seperti itu. Nah, kesan Zima Slam ini menambah nilai estetika yang diberikan tanpa mengurangi fungsi lampu tidur itu sendiri sebagai penerangan dan membantu customer nyenyak dalam tidur, karena perlu diketahui juga bahwa tubuh memproduksi hormon melatonin dalam keadaan tanpa cahaya ataupun gelap seperti itu. Nah, overview produknya dengan banyak manfaat, yaitu yang pertama yaitu eksklusif, minimalis dan desain klasik dan estetik, karena konsep lampunya sendiri memanfaatkan limbah tongkol jagung yang dipadukan dengan stained glass yang unik dan elegan yang diselingi mozaik stained glass berwarna.
Lalu multifungsi, karena pada bagian tengah mosaic stained glass terdapat jam digital yang bisa juga digunakan sebagai alarm dan juga harganya terjangkau. Lalu online shop kita itu berbasis customized by your own draw your own like, yang mana customer akan diberikan kebebasan mengenai desain apa yang ingin dibuat tanpa batas pada web dan atau aplikasi kami. Seberapa banyak campuran bahan yang diinginkan, sehingga antar customer akan memiliki desain yang berbeda dengan tetap mendapatkan kualitas lampu yang unggul. Untuk market size-nya, yaitu yang pertama kita mencari potential addressable market, yaitu masyarakat Indonesia yang berusia 15-34 tahun yang merupakan angkatan kerja, dan didapatkan total addressable market yakni yang cocok untuk Zimaslam, yaitu pelajar atau mahasiswa perempuan di Indonesia sebanyak 2,4 juta jiwa. Lalu kami akan membahas tentang bisnis model plan. Yang pertama itu adalah konsep desain yang dipilih oleh customer ini. Desain ini kami sediakan, di mana kami juga mendesain dan kami sediakan untuk para customer. Tetapi customer juga bisa mendesain sendiri atau kostum dari aplikasi yang telah kami sediakan atau dari sosial media ataupun akun yang kami sediakan. Lalu ada produksi ini kami awali dengan limbah tongkol jagung yang melakukan beberapa pre-treatment, kemudian dibentuk sesuai dengan konsep dan dicampur dengan beberapa mosaic stained glass sehingga menambah keestetikan. Lalu ada marketing ini kami lebih menekankan ke sosial media marketing, di mana di era sekarang sosial media sangat digunakan oleh para muda-mudi di Indonesia. Jadi kami lebih memanfaatkan sosial media dalam membrandingkan brand kami kepada masyarakat. Lalu ada go-to-market strategis, di mana go-to-market strategis ini kami memanfaatkan digital activities. Yang pertama ada Instagram, lalu TikTok, teman Instagram dan TikTok ini sangat sering digunakan oleh muda-mudi dan paling hype di era sekarang. Jadi kami akan membentuk akun di Instagram dan membentuk akun di TikTok. Kami akan menyebarluaskan beberapa strategi kami di situ. Lalu ada testimoni dan endorsement, bekerja sama dengan beberapa pihak untuk paid promote dan bekerja sama dengan beberapa pihak yang memiliki follow di atas 2.000 untuk melakukan endorsement. Lalu ada diskon for special event. Promo atau diskon ini sangat ditunggu oleh para customer, di mana ada di hari launching. Perlu juga kami dengan memasang tema berbasis lingkungan, kami menggunakan special event di hari lingkungan dunia atau Celebrate Environment Day with Us. Lalu kami ada competitors yang kami analisa. Jadi competitors ini kebanyakan berasal dari usaha merintis hingga menengah yang dijalankan oleh bapak atau ibu di daerah pedesaan. Karena memang limbah tongkol jagung ini banyak berasal dari pedesaan atau sawah-sawah. Terus kebanyakan dari competitors ini masih berjualan secara langsung ataupun secara face to face dan hanya memanfaatkan media digital sebatas Tokopedia. Jadi belum ada perluasan yang lebih mengenai bisnis dari lampu tongkol jagung ini, sehingga kami melalui bisnis ini kami lebih ingin memperluas strategi kami dan marketing kami. Ya, setelah membahas mengenai elevator pitch, problem, solution, hingga kompetitor, di sini akan membahas mengenai rencana pendanaan Zimaslam 72. Jadi untuk jenis perlengkapan yang dibutuhkan adalah mulai dari gerinda, pisau cutter, timbangan, solder, bahan kayu, gerinda batu amplas, memerlukan biaya 641.000. Nah, untuk bahan yang disepakainya mulai dari kulit udang, bongol jagung, lampu, penyambung jam, hingga resin memerlukan biaya 4.785.000. Nah, untuk biaya lain-lainnya mulai dari sewa gergaji elektrik, sewa microwave, memerlukan biaya 350.000. Nah, jika di total mulai dari biaya lain-lain, biaya harus pakai dan
biaya perlengkapan memerlukan biaya 5.706.000. Nah, untuk analisis biaya yang diperlukan adalah sebagai berikut, mulai dari HPP, harga pokok penjualan. Ini dapat dihitung dengan biaya habis pakai dibagi total produksi. Biaya habis pakai yang diperlukan adalah 4.785.000 dibagi 70 buah Zema Slam didapatkan 68.400. Nah, untuk harga jual per produknya yakni 100.000, maka didapat keuntungan marginalnya adalah 31.600 atau setara dengan 32%. Dari perhitungan keuntungan marginal diasumsikan minimal lampu terjual per bulan, yakni keuntungan marginal dikali 70 lampu atau sama dengan 2.212.000. Jadi ROI dari produk ini dapat tercapai dengan membagi total semua modal awal sebesar 5.706.000 dengan keuntungan per bulannya sebesar 2.215.000 didapatkan waktu yakni 2 bulan 6 hari.